Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Kita jumpa lagi di podcast Putri Cempa. Dan selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Saat ini sudah hadir bersama kami di podcast Putri Cempa ada Bapak Kepala Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, bersama segenap aparat dan perangkat desa yang hadir di podcast Putri Cempa. Kita akan berdiskusi, mencari solusi, mencari titik temu terhadap persoalan yang ada di Desa Panjang Bae Kudus, yaitu tentang belum diterimanya siltap pada tahun 2017. Sementara pada saat itu desa dan juga perangkat desa berdarah-darah dalam memperjuangkan, tapi sampai saat ini belum ada solusi atau jawaban pasti dari pemerintah daerah atau pemangku kebijakan yang punya otoritas penuh dalam melindungi dan mengayomi warganya. Selamat malam Pak Kepala Desa. Selamat malam. Oke, assalamualaikum semuanya Bapak-bapak. Oke, kita akan mencari sisi meliknya dulu Pak Kades. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada tahun 2017 sehingga siltap ini tidak bisa diterima oleh kepala desa dan juga perangkat desa? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mungkin pada kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan runut tentang peristiwa 2017 itu. Ya. Pada tahun 2017 pemerintah desa tidak bisa membuat APBDes, sehingga saat itu yang berdampak pada tidak bisa diterimanya siltap perangkat desa dan juga admin desa dan yang lainnya, sampai hingga 2018 akhirnya kepala desa diberhentikan sementara. Saat diberhentikan sementara itu diangkatlah PLT di 2018 itu. Akan tetapi walaupun sudah diangkat PLT, tidak juga bisa diterima siltap dari perangkat desanya, perangkat desa Panjang. Sampai hingga di tahun sekarang 2021. Saya ini kan menjabat di tahun 2019 akhir. Saat itu ada laporan dari perangkat desa kami bahwa belum menerima siltap selama setahun di tahun 2017. Pada saat itu di tahun 2020 saya mencoba untuk memasukkan di APBDes, akan tapi mendapat pertentangan dari pihak kecamatan bahwa memang tidak bisa. Kemudian tahun berikutnya juga kami berusaha untuk memasukkan lagi di tahun 2022, memasukkan untuk di siltap pada tahun 2017, juga ada pertentangan lagi dari kecamatan. Kemudian kami berusaha untuk memohon untuk sebuah solusi bagaimana jalan keluarnya atau masukan-masukan sehingga bisa diterimanya siltap perangkat desa Panjang selama 1 tahun di tahun 2017. Pak Inggi, nuwun sewu, pada saat menyusun APBDes itu dikonsultasikan ke kecamatan, apakah dari pihak kecamatan menolak itu ada aturan atau dasarnya? Ya, saat itu disampaikanlah aturan-aturan yang baik dari Kemendagri maupun Pergub juga disampaikan bahwa tahun 2017 tidak bisa diterimakan untuk siltap perangkat desa. Sebenarnya Pak Inggi ini perangkat desa ya Pak? Iya, ini perangkat desa kami semua 4 orang ini? Iya. Coba ini yang belum menerima. 5 orang, 5 orang, satu tuh cewek tidak bisa hadir. Oh gitu, yang satu perempuan tidak bisa hadir. Saya mulai dari Pak yang pakai Pak Sudar dulu. Coba diceritakan perkenalan pada dulu, saat Pak. 2017 tidak menerima siltap itu bagaimana yang dialami saat itu? Ya, terima kasih Bu. Dan malam ini bisa hadir di Podcast Putri Cempa. Ya. Kronologinya gini Bu. Di tahun 2016 kan ada kepala desa baru namanya Pak Arif Darmawan. Selama perjalanannya sih memang baik-baik saja awalnya. Tapi mulai dari akhir-akhir tahun itu
seluruh kegiatan pembangunan, belanja dan TPK itu dari orang-orangnya. Nah akhirnya belanja baik apapun yang membelanjakan kan dari kepala desa lewat TPK bentukan Pak Kades. Akhirnya dibelanjakan proyek berjalan. Setelah proyek berjalan, ternyata di akhir untuk penyusunan LPG TPK ini kan ada dari unsur, ada ketua RT, RW dan lembaga desa. Itu tidak dilakukan. Memang ada Bu, sebagian memang diadakan susunan kepengurusan untuk kegiatan TPK berjalan. Kadang-kadang kan TPK ada yang dari orang-orang ini terdekat. Setelah belanja, ini laporannya kan langsung ke kepala desa. TPK ini cuma kalau saya kan coro Jawa itu tengok yang membelanjakan dan lain-lain kan langsung ke kepala desa. Setelah sekian terjadi panjang Bu, akhirnya LPG untuk akhir tahun kan diminta pas ada inspektorat untuk dibawa dibijikan, setelah itu dinilaikan ke kecamatan. Ini finansinya kok enggak ada, ini kegiatannya kok ada tapi belanjanya di mana ini enggak ada kwitansinya. Ada contohnya lah ketoprak itu kan ada di kasus saya, itu memang ada kegiatan ketoprak. Lah itu yang pihak ketoprak duit dari saya, dari kasih kan yang membelanjakan kan, yang mengambil kan kasihnya saya. Sudah diambil bendera, cuma dari ketopraknya kok belum terbayar sampai akhirnya. Padahal uang sudah dicairkan. Sudah, ketopraknya sudah dimainkan. Akhirnya kan ketoprak ini ya memang sih masih saudaranya. Tapi kan untuk membantu SPJ-nya kan belum ada kwitansi, soalnya belum lunas. Baru panjar, otomatis kalau membuat kwitansi kan harus lunas dulu. Dan yang lain-lain Bu, itu yang kecil, yang bangunan kan gede-gede. Akhirnya kesemrawutan itu menimbulkan ada kebijakan pemberhentian kepala desa? Belum, prosesnya belum panjang. Nanti kan ada laporan-laporan Bu. Ya setelah dikumpulkan semua dari kasih-kasih, kamu ini menangani tapi nyatanya tidak, sebab yang banyak kan langsung kepala desa. Akhirnya LPG-nya tidak bisa membuat karena ada kekurangan kwitansi, kekurangan data, foto-foto, gambar-gambar dan lain-lain kegiatan. Cuma duitnya sudah keluar, cuma di dalam pembangunan dan lain-lain itu ada kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya inspektor ada temuan sekian ratus juta itu. Nah setelah itu Bu, ya, setelah itu kita sebagai perangkat masih bekerja full time. Kita perangkat kan harus taat datang aturan yang atas. Berangkat Senin nanti tetap melayani masyarakat. Setelah itu saben hari berangkat terus. Kita masih mengharapkan gimana ini teman-teman perangkat kok siltapnya belum terbayar. Kita masih semangat bekerja. Mbok menawa nanti yang akhir kata dengan mau bisa dirapel ke 2018. Nyatanya sampai di 2018 ada pemberhentian kepala desa Pak Arif Darmawan itu dilimpahkan ke PLT Pak Cari Sarkono resmi. Nah setelah itu kan dari pihak pemerintahan yang baru membuat APBDes. Nah nyatanya di 2018 yang untuk ADD itu bisa cair ke Bu, nyatanya bisa membuat balai desa. Berarti kan ada yang istilahnya itu diskriminasi. Kenapa yang lain pembangunan bisa, nyatanya yang apa itu dana yang 17 bisa untuk dicairkan kanggo pembangunan yang 2018. Padahal kita kan sama-sama 17 kok, kan sama-sama ADD. Ada hak yang harus dibayarkan juga. Gitu. Akhirnya kita kan dalam perjalanan intinya kulo sak konco-konco nelongso. Nah, setelah nelongso itu kan kita kan manusia Bu. Niki riwayat saya Bu. Di awal-awal tahun 2019 akhirnya saya kan wong bogae kok ora bayaran. Akhirnya ada barang berharga di saya. Contohnya ini yang asli. Saya punya anak 1, 2 sekolah di nalika itu MTS TBS. Dek, gimana nih motornya saya jual untuk membiayai hidup
jual lah Pak, neng ngapura sekolah. Akhirnya saya jual. Dia tidak sekolah 1 tahun. Ini adalah imbas dari tidak terbayarkan siltap saya. Ini saya yang masih saya ingat sampai kapanpun saya menjual motor anak saya hingga anak sekarang tidak sekolah 1 tahun karena motor saya itu saya jual untuk membiayai rumah tangga saya. Kehidupan sehari-hari. Akhirnya ya berjalan, alhamdulillah ada Pak Kepala Desa baru, kita semangat bekerja. Pokoknya gini Bu, intinya saya ini nyung tolonglah dengan Bapak Ibu sekalian ini supaya ini ada perhatian kemanusiaan. Masa buke kok ora bayarnya. Yang nek miturut undang-undang ini kalau menurut saya Bu, saya pribadi ini saya merasa dindolimi. Kan ibaratnya kan ada pimpinan yang terjerat kok masa bawahannya enggak terbayar kena imbasnya. Oke Pak Sudar. Sekarang sebelahnya Pak Sudar. Pak Murtono. Nggih, Pak Murtono. Berapa sih Pak sebetulnya yang harus dianggarkan desa untuk membayar siltap teman-teman ini pada tahun 2017 itu? Jumlahnya nominalnya semuanya berapa? Ya, kalau jumlahnya ya 18 kali 5. Ya. Terus plus kepala desa. Itu kalau kepala desa tidak dibayar sih juga tidak apa-apa, itu sudah kepala desanya merasakan sudah kesalahan ya. Tapi yang untuk perangkat desa ini loh Bu, yang 5 orang ini kan kerja tetap full, istilahnya tidak mikir wah aku bayaran. Berarti paling-paling 100 jutaan ya Pak? Ya sekitar 100 juta lebih sedikit. Dan itu tidak membebani desa seandainya memang dianggarkan karena itu haknya kan. Itu kan haknya dan Pak Murtono perso bahwa kepala desa sudah berulang kali menganggarkan tetapi ketika dievaluasi oleh kecamatan tidak bisa dilaksanakan. Iya, masalah itu kan juga usulan teman-teman Bu, pasti tahu. Masalah kita yang mengusulkan, tapi memang selalu tidak disetujui pihak kecamatan. Menurut Pak Murtono kenapa pihak kecamatan tidak mengapresiasi usulan dari kepala desa itu? Apakah ada sisi politisnya atau memang menurut Pak Murtono kenapa? Kalau pihak kecamatan itu alasannya kan undang-undang aturan Bu. Kalau perangkat itu diajak bicara masalah undang-undang dengan aturan itu memang bodoh. Kalau pinter tuh jadi PNS Bu perangkat itu Bu. Mohon maaf, sebelahnya Pak Murtono sekarang. Pak Sukoco. Pak Sukoco begini. Ketika camat mengevaluasi APBDes kemudian tidak bisa dianggarkan untuk tahun 2017 itu, Pak Sukoco pernah nggak diajak oleh teman-teman berlima yang lain konsultasi kepada pemerintah daerah? Belum Bu, belum pernah. Belum. Pak Sukoco pernah konsultasi tapi Pak Sukoco tidak ikut atau memang belum pernah sama sekali konsultasi dengan pemerintah daerah? Waktu saat itu apa baru sekarang? Ya, saat itu atau sekarang? Kalau saat itu waktu itu belum, tapi kalau sekarang malah konsultasi terus Bu. Oh, konsultasi sudah terus. Tidak ditemui. Kemana konsultasinya Pak Sukoco dan teman-teman? Ke kabupaten. Mohon difasilitasi dari Pak Bupati, tapi Pak Bupatinya enggak bisa ditemui terus. Sekalipun belum pernah ketemu Pak Bupati. Belum. Potong Bu. Sebelum Covid kita berangkat saben Selasa absen di kabupaten. Saya masih kenal dengan yang namanya ajudan dari Pak Bupati yang Rois itu. Setiap kepetuk semuanya dulu gimana Pak? Suratnya saya gimana? Enggak ketemu kok Pak. Yang namanya Rois itu kan ajudannya Pak Bupati. Saya pengen ketemu Bupati langsung. Pak PLT zaman dulu. Tapi tidak pernah ketemu. Jadi artinya Pak Sukoco dan teman-teman sudah konsultasi kepada Pemda tetapi tidak pernah ketemu dengan Pak Bupati langsung. Iya, semua Bu, tiap hari Selasa kan? Selasa itu. Baru bawa seragam semua. Jadi mau ketemu sama Pak Bupati bagaimana solusinya. Wakil Bupati Pak PLT. Waktu itu masih Pak PLT, Pak Wakil Bupati soalnya kan itu baru proses itu. Sekarang dekatnya Pak Sukoco. Saya akan komunikasi dengan Pak Bambang. Kalau Pak Bupati tidak bisa menemui, artinya belum bisa ketemu, di atas Pak Bupati kan ada Pak Gubernur. Pak Bambang pernah nggak komunikasi dengan Pak Ganjar? Orangnya enggak Bu. Betulnya enggak? Betulnya enggak. Cuma langkah-langkah kita kan gini Bu. Setelah tidak dibayarkan, setiap ada rakor kepala desa itu ada yang ceker, wah bakal metu
bakal metu Jawa oleh rapi basa Jawa. Artinya dijanjikan nanti betul. keluar, nanti realisasi. Siapa yang menyampaikan seperti itu? Ya pas dirakor Bu dari pihak kecamatan. Rapat koordinasi. Kepala desa. Berarti kan camat yang menyampaikan kan? Betul. Enggak Pak Camat Bu, tapi Pak Sek. Pak Peter Bu. Malah saya kan sama Bu, bilang sama teman-teman. Nggih. Wah, bakal iso metu iso cair kan ya. Tunggu selama ini Bu malah. Malah bareng ndi Kang, malah ono pengumuman ora iso ngeten arek kula ngaku. Jadi saya itu mengharapkan kepada Bapak yang di atas bagaimana supaya ini bisa dicairkan untuk yang tahun 17 itu semua mengharapkan Bu memang Bu. Pak Bambang, Pak Sukoco, Pak Murtono dan juga Pak Sudar kan pasti merasakan penderitaan yang sama. Iya, Bu. Bahwa pada saat 2017 seperti Pak Sudar tadi sampai berkorban sepeda motor dijual untuk kehidupan sehari-hari di keluarganya. Dan Bapak Kepala Desa sudah menganggarkan tetapi ketika dievaluasi kecamatan tidak ada. Kalau Pak Bambang tadi tidak bisa masuk kepada Pak Gubernur, apakah Pak Kepala Desa yang sekarang menjabat sudah pernah komunikasi dengan Gubernur Pak? Ya, saat itu kita membuat surat yang kita tujukan kepada Pak Gubernur dan sudah ada jawabannya. Kita juga sudah ditembusi saat itu pun kami minta membuat surat permintaan dari hasil itu juga sampai lebih dari 2 kali sampai 3 kali mungkin, akhirnya baru kita dikasih kopiannya jawaban dari Pak Gubernur. Di situ secara tertulis itu secara tersurat bahwa diperintahkan kepada pemerintah bupati untuk mengkaji sebuah aturan. Mohon maaf, kami kan orang bawah, aturan-aturan kan tidak sefaham beliau-beliau yang di atas, seperti itu. Nah dari hasil kajian itu juga kami hanya diberi secara lisan saat itu secara lisan tidak bisa. Padahal kami kan meminta hasil atau kesimpulan kajiannya itu secara tertulis karena supaya menjadi dasar kami pemerintahan desa kan itu. Nah itu pun kami meminta sampai berkali-kali, mungkin lebih dari 3 kali kami meminta kesimpulan dari hasil kajiannya itu. Pak Inggi, kalau penanggung jawab administrasi tertinggi di kabupaten itu kan Pak Sekda. Apakah sejauh ini bapak-bapak ini terutama Pak Kepala Desa sudah pernah komunikasi dengan Pak Sekda? Saat itu saya membuat surat. Suratnya itu memang saya tujukan kepada Pak Bupati. Setelah kami membuat surat, kemudian kami sudah ada tindak lanjut. Kami dipanggil ke kabupaten. Pada saat itu yang menemui kami adalah asisten 1. Dan kemudian Pak Kepala Dinas PND, juga ada Pak Camat, juga ada bagian hukum. Tapi tidak ada Pak Sekda. Tidak ada Pak Sekda. Saya kurang tahu apakah memang SOP-nya seperti itu, apa bagaimana, kan itu kan sudah ranah ke pemerintah kabupaten sehingga saya kurang tahu apakah memang bagian Pak asisten 1 untuk menerangkan atau bagaimana, kan saya kurang tahu. Tapi yang jelas kami ini ketika itu membuat surat kepada kami tujukan kepada Pak Bupati, tapi yang menemui kami kan belum Pak Bupati. Oke, artinya Bapak Kepala Desa ini sudah benar-benar memperjuangkan hak dari para perangkat desa. Betul. Beliau sudah melakukan berbagai upaya. Tetapi ketika hasilnya belum ada, menurut Pak Kepala Desa, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini? Penanggung jawab utamanya kan kepala daerah. Bukankah kepala desa juga punya otoritas penuh selayaknya kepala daerah? Kalau kepala daerah itu skalanya kabupaten, kalau kepala desa kan skalanya desa. Kenapa Pak Kepala Desa tidak menggunakan otoritas itu? Ya, kalau ketika kita membuat atau merancang APBDes kan ada konsultasi istilahnya, kita konsultasi dan membuat presentasi di kecamatan. Dan saat itulah dari pihak kecamatan memang tidak membolehkan. Itu. Dari saya selaku kepala desa juga, dalam langkah-langkah kami kan jangan sampai kami kan nyun sewu kami kan wong cilik gitu masalah hukum itu kan ya awam.
sampai ketika ketemu sama Pak Kajari juga dari beliau juga baru dikonsultasikan bagian hukum untuk secara hukum tinjauan kajian hukumnya bagaimana. Kalau arahan dari Pak Ganjar sendiri gimana Pak? Kalau karena selama ini kan Pak Gubernur itu bisa selalu memberikan solusi yang bagus gitu loh. Kalau dari secara resmi arahan dari Pak Gubernur itu menginstruksikan kepada jajaran dari pemerintah kabupaten untuk mencermati dan membuat kajian kan itu. Sedangkan secara WA yang saya punya itu memang disarankan kepada kami untuk menemui beliau Pak Bupati Pak Antoto, Bupati Kudus. Tapi sampai hingga hari ini kami sudah menyurati mohon untuk diluangkan waktu bisa ketemu juga sampai hari ini memang belum dijadwalkan. Tapi misalnya setelah podcast ini nanti tiba-tiba Pak Bupati kerso untuk menemui bapak-bapak kan pasti siap toh untuk ketemu. Siap. Dan nuwun sewu katok tadi Pak Sudar sampai jual motor. Pak Murtono piye nasibnya kemarin itu 2017? Utang sana utang sini toh Bu. Sama. Dia itu sama. Sakit badi Bu. Operasi. Saya sempat opnam di rumah sakit tuh gaji 11 juta itu bayar sendiri. Pada saat itu. Iya, BPJS-nya karena mati. Iya Bu, sama Bu. Wong namanya perangkat desa Panjang itu kan minus Bu. Tapi tidak ditunjang itu. Waduh. Pak, kehidupan itu susah sekali malah. Hak yang panjenengan harus terima ini kan memang satu-satunya yang bisa memperjuangkan adalah kepala desa. Kepala desa disupport oleh kepala daerah. Untuk itu satu-satunya jalan sesuai dengan arahan Pak Gubernur kan bapak-bapak memang ketemu dengan kepala daerah. Nah, mudah-mudahan podcast ini nanti bisa menjadi jembatan media untuk bagaimana Bupati mengaturi panjenengan untuk rawuh di pendopo dan dicarikan solusi bareng-bareng. Toh mohon maaf nilainya kan tidak besar. 5 orang yang memang harus mendapatkan haknya karena sudah bekerja kan begitu. Dan itu undang-undang itu dibuat untuk melindungi rakyat. Undang-undang dibuat untuk kesejahteraan rakyat, memberikan haknya rakyat. Dan perangkat desa kan juga bagian dari rakyat Pak Kepala Desa. Apa sebetulnya yang menjadi harapan Pak Kepala Desa? Harapan saya mungkin sebetulnya harapan kami bahwa ada sebuah kebijakan dari dalam hal ini mungkin dari kepala daerah dan Pak Bupati untuk bisa memberikan sebuah solusi. Kebijakan itu bisa memberikan solusi bagi perangkat desa kami untuk ibaratnya menyambung hidup gitu. Karena dari hidupnya sudah susah. Semoga solusi itu bisa membuat semangat dari kami perangkat desa itu bisa menata kehidupan yang lebih baik. Karena selama 1 tahun itu juga saya perhatikan itu kan susah karena itu harapan keluarga. Karena Indonesia Usiltap itu di kami pemerintah Desa Panjang itu menjadi sebuah harapan ibaratnya pendapatan utama. Ketika memang tidak bisa menerima itu keluarga juga kalau memang tidak dapat pinjaman ya tidak bisa makan. Karena dari pokok sendiri juga tidak bisa diharapkan karena tidak ada pengarahan teknis juga sedikit sekali. Maka kenapa kok memang kami berjuang keras tanpa putus asa untuk memperjuangkan Siltap kami yang kami merasa itu melekat pada jabatan beliau-beliau ini karena itu adalah harapan satu-satunya untuk menyambung hidup beliau-beliau ini. Dan secara beban moral walaupun saat itu kami belum menjabat saya, tapi secara moral bahwa saat ini saya menjabat seorang pimpinan kepala desa, maka sudah seyogyanya saya juga ikut beliau memperjuangkan Siltap yang saya merasa bahwa itu adalah haknya beliau-beliau. Luar biasa Pak Indi. Terima kasih atas kehadiran Pak Sudar, Pak Murtono, Pak Sukoco, Pak Bambang dan Pak Kepala Desa. Keluarga Putri Cempa yang ada di rumah, malam ini kita sudah tahu duduk persoalan tentang bagaimana Siltap 2017 belum diterimakan kepada yang berhak di Desa Panjang, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus.
harapan dari bapak-bapak yang hadir di podcast Putri Cempa malam ini adalah bagaimana Bupati Kudus yang terhormat Bapak Haji Muhammad Hartoko untuk segera dapat mengaturi beliau untuk hadir di pendopo, dan ketika Gubernur Jawa Tengah sudah memberikan sebuah solusi untuk melakukan analisa hukum, mungkin Bupati bisa membuat semacam diskresi kebijakan untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi hak dari teman-teman perangkat desa di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi bahwa podcast Putri Cempa adalah media untuk bisa berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkompromi dengan banyak pihak. Terima kasih atas kerawan bapak-bapak semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya seorang laki-laki dimanapun berada juga berkewajiban menjadikan perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.